Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini Foni akan membuat masakan khas Banjarmasin yang lainnya, yaitu selada Banjar. Nah, jadi kalau di luar negeri tuh ada yang kita kenal dengan salad ya. Nah, orang Banjar juga punya salad. Kita sering menyebutnya dengan selada Banjar. Macam-macam versinya, ada yang berkuah, ada yang tidak berkuah alias keringan kayak gitu. Nah, kali ini aku akan bikin selada Banjar yang otentik banget, rasa aslinya di sana ya. Banyak sih yang mengatakan ini adalah makanan khas dari daerah Matapura. Nah, jadi aku akan menunjukkan ke kalian dan kalian pasti bisa untuk mencobanya di rumah karena bahannya gampang dan cara buatnya juga tidak terlalu ribet. Selada Banjar ini sebenarnya adalah makanan pembuka kalau biasanya kita makan salad ya. Tapi bagi orang Banjar kebanyakan ini sudah jadi main course-nya. Foni akan membuat selada Banjar. Kali ini saya kasih nama selada Banjar menggoyang jiwa ya. Langsung aja kita ke dapur Mungil Foni. Dapurnya Mungil, orangnya kecil, hasilnya gokil. Pertama-tama kita siapkan bahan untuk bistik daging. Siapkan 500 gram daging sapi yang diiris tipis-tipis seperti ini. Jika ada potongan yang terlalu besar seperti ini, kita bisa membaginya menjadi dua agar lebih mudah untuk dikonsumsi. Siapkan juga 24 siung bawang merah, 18 siung bawang putih, 4 biji cengkeh, 2 biji bunga lawang, 2 cm jahe, 8 cm kayu manis, 1 sendok makan gula merah, dan 110 ml kecap manis. Berikutnya kita siapkan 1 sendok makan kaldu jamur, setengah sendok makan gula, setengah sendok makan garam. Berikutnya kita siapkan bahan untuk isian selada. 2 buah kentang yang dikukus, 2 sendok makan margarin, 2 buah wortel yang dikukus, 4 buah tomat yang dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Dan siapkan juga 1 buah mentimun yang diiris tipis memanjang seperti ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan 20 lembar daun selada yang dipotong-potong seperti ini agar lebih mudah untuk dikonsumsi. Berikutnya kita siapkan seledri secukupnya dan 1 kaleng kacang polong serta 2 biji telur bebek yang direbus dan bawang goreng secukupnya. Berikutnya kita siapkan bahan untuk saus selada. Siapkan 2 buah kentang yang telah dikukus, 4 butir telur bebek yang kita ambil kuningnya saja, 2 sendok makan cuka, 250 ml air, 8 sendok makan bawang putih goreng, setengah sendok makan gula pasir, setengah sendok makan garam, 1 sendok teh merica. Cara membuat bistik daging. Pertama-tama kita akan bikin bumbu halus terlebih dahulu. Kita blender bawang merah dan bawang putih, dimasukkan semuanya. Jangan lupa tambahkan jahe dan beri sedikit air matang agar kerja blender tidak terlalu berat. Jika bumbu telah halus, maka kita siap untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu panaskan minyak dan tumis bumbu yang telah dihaluskan. Jangan lupa untuk menumisnya dengan api yang sedang saja agar bumbu tidak gosong. Tambahkan sedikit air dan tumis bumbu hingga mengeluarkan wangi yang menggoda. Berikutnya jangan lupa memasukkan kayu manis, cengkeh, bunga lawang, dan terakhir jangan lupa untuk diaduk rata. Oh ya, tumis bumbu sampai benar-benar mengeluarkan minyak seperti ini ya. Bumbu halus sudah matang, kita tinggal memasukkan irisan daging. Nah, kita masukkan semuanya dan jangan lupa untuk diaduk-aduk rata sampai bumbu tercampur rata dengan irisan daging yang telah kita masukkan. Selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan kecap manis. Kecap manisnya dimasukkan sedikit demi sedikit aja dan diaduk rata dulu sambil kita melihat situasi dan perkembangan yang ada ya. Kalau misalnya dirasa kurang coklat menggoda, kita tambahkan lagi kecap manisnya dan diaduk rata. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan 1 liter air karena kita tidak mau daging yang tidak empuk. Dan dimasak sambil sesekali diaduk-aduk seperti ini. Jangan lupa memasukkan gula merah dan masak hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, jangan lupa dimasukkan garam, gula, dan merica. Wanginya udah enak banget loh gengs. Nah, ini dia ya, kita udah bisa melihat dagingnya udah mendidih. Berikutnya aku akan pindahkan ke presto agar daging lebih empuk dan aku masak sekitar 30 menit. Setelah 30 menit aku angkat dan aku masak lagi di wajan agar menyusutkan airnya. Karena aku pengen bistiknya ini sedikit lebih kental kuahnya. Oke, ini dagingnya udah masak, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kita akan menyiapkan wortel dan kentang sebagai isian dari selada ini. Potong kentang menjadi kotak kecil-kecil
Nah, setelah itu kita akan siap untuk mengukusnya. Nah, jadi kentangnya ini dikukus dulu. Kemudian wortel juga masuk untuk dikukus. Selain dikukus bisa juga kalau mau wortelnya direbus juga boleh. Kukus selama 15 menit aja. Setelah matang kita iris tipis-tipis memanjang seperti ini. Nah, berikutnya untuk kentang kita akan tumbuk dan haluskan ya, dicampur dengan margarin agar dia lebih dapat rasanya. Pastikan kita menghaluskan kentangnya sampai benar-benar halus seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita siap ke tahap selanjutnya dengan membuat saus selada. Pertama-tama kita rebus telur bebek, kukus kentang 15 menit, dan kemudian dimasukkan ke dalam blender untuk potongan kentang. Kuning telur bebek 4 butir aja ya, dan tambahkan dengan cuka. Berikutnya masukkan juga bawang putih goreng, tambahkan sedikit air matang, dan dihaluskan. Setelah halus masukkan garam, merica, dan gula. Tambahkan juga sekitar 5 sendok makan kuah dari bistik daging yang tadi udah kita buat agar lebih dapat rasanya. Berikutnya kita tinggal blender dan haluskan semua bahan. Nah, kira-kira tuh seperti ini sausnya jadinya ya. Dan jangan lupa untuk dikoreksi rasa. Berikutnya kita siap untuk plating. Daun selada ditaruh dulu di atas piring. Kemudian pastikan semuanya menutupi piring yang ada. Taruh kentang di atas selada. Ditutupi semuanya ya, sambil agak dirapikan dan ditekan-tekan agar tidak menjadi gundukan kentang yang merusak suasana. Taburkan juga potongan wortel. Ini ditutupi aja di bagian kentang-kentangnya itu ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan potongan mentimun yang udah kita bikin. Jadi ditumpuk aja di bagian atasnya ini ya. Jadi memang menyusunnya itu harus ditumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, setelah itu tambahkan irisan tomat di atasnya. Tomat yang udah kita potong kotak-kotak tadi. Jangan lupa ditambahkan juga dengan kacang polong. Nah, untuk kacang polongnya jangan lupa dibersihkan dulu ya. Dan terakhir kita nih untuk biar nggak mubazir, jadi kuning telurnya tadi diambil, putih telurnya kita potong kecil-kecil dan ditaburkan di atasnya. Berikutnya taburi juga dengan potongan seledri. Dan setelah itu kita siap untuk memberi daging bistik di atasnya. Nyam-nyam. Untuk banyaknya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Terakhir kita tuangkan saus seladanya. Nah, udah deh, jadi deh selada kita udah siap untuk dinikmati. Jangan lupa biar lebih enak lagi, ditaburkan juga dengan bawang merah goreng. Yummy. Terakhir di sekelilingnya kita tambahkan irisan telur bebek sebagai tambahan lauk dan juga untuk membuat cantik menu selada kita. Tada, ini dia menu selada kita udah jadi dan udah lengkap-kap. Jadi isiannya tuh lengkap banget dari vitamin, karbohidrat, dan juga protein. Udah siap mencicipi. Ya, kita udah berada di momen yang paling aku tunggu-tunggu, yaitu IIM, Incip-Incip Manja. Kenapa aku suka banget momen ini? Karena ini adalah momen dimana aku mencicipi hasil karyaku, berjuang di dapur, berpeluh keringat. Tapi tenang aja, keringatnya nggak masuk di makanan. Yang pasti ini adalah momen dimana kita bisa merasakan sebuah prestasi gitu ya, ketika kita memasak kemudian dimakan orang-orang rumah, itu kan rasanya gimana gitu ya. Para ibu-ibu di luar sana bisa membayangkan perasaannya ya, begitu masak, orang keluarga suka semua, dihabiskan makanannya semuanya, senang banget ya. Oke, langsung aja Foni akan mencicipi selada Banjar ini yang sudah tersedia di depan aku. Ini dia ya, penampakannya berat. Foni nggak punya piring salad, jadi piring apa aja yang ada lah ya. Pertama kali aku makan selada Banjar ini adalah waktu aku kecil. Mudah-mudahan rasanya menyerupai. Nah, ini dia ya selada Banjar. Kalau kalian kenalnya salad doang gitu ya, atau kalau kalian lihat penampakannya kok kayak gado-gado ya? Bukan, rasanya bukan kayak gado-gado ya. Sayurnya aja yang mirip. Oke, Foni akan mencicipinya dulu, tapi kita berdoa dulu ya. Ya, sudah berdoa, kita siap untuk mengeksekusinya. Nah, jadi ini selada kita yang siap untuk kita nikmati dan eksekusi ya. Jadi ini udah lengkap banget. Jadi aku tidak mau pakai nasi lagi, cukup selada ini aja karena udah ada kentang tumbuk di dalamnya dan juga ada potongan daging bistik yang sedap. Oke, sudah itu tadi kalian lihat aku udah mengambil apa yang menjadi jatahku. Nah, kita akan langsung makan. Ini tuh komplit banget makanannya, dari karbo ada, protein ada, jadi lengkap ya.
Oleh karena itu, kebanyakan orang Banjar udah menganggapnya sebagai makanan utama, bukan kayak salad yang untuk pembuka, menu pembuka lagi ya. Oke, ini kita langsung makan. Ini ada kacang polong, ada selada, ada tomat, ada wortel, timun, lengkap pokoknya ya. Kita makan dulu. Karena aku suka banget tadi sama sausnya, jadi aku kasih tambah lagi sausnya. Jadi ada tekstur asam, gurih, dan juga manis dari bistik dagingnya. Ini cocok banget buat anak-anak juga ya. Karena kan anak-anak tuh pada nggak doyan makan sayur ya. Yang direbus atau dikukus ya, jadi bisa direbus bisa dikukus tuh cuma kentang atau sama wortelnya. Emang ya kalau makan ini tuh nggak bisa kelihatan cantik gimana gitu, pasti agak cemong-cemong. Tapi ini enak banget. Jadi sekali lagi ini bukan gado-gado ya, ini bukan sambal kacang. Kelihatannya aja penampakannya seperti gado-gado, tapi ini beda banget sama gado-gado. Oh ya, untuk sausnya ini kalian harus dicoba dicicipi ya, karena itu pastikan jangan terlalu hambar. Karena kalau udah kena sayur ini kan dia nantinya jadi flat gitu loh rasa sausnya. Jadi lebih baik agak diasinin sedikit, tapi jangan berlebihan asinnya ya. Oke, pokoknya akan makan lagi salad ini. Salad ini biasanya dimakan nggak usah pakai nasi lagi ya, karena ini sudah ada kentang tumbuk di sini ya, kentang yang dikukus tadi. Jadi udah ada karbohidratnya. Kalian coba aja masak ini di rumah. Sekali lagi Foni udah membagikan salah satu masakan khas Banjar lagi. Semoga bisa menambah ilmu kalian di dalam dunia permasakan. Nah, saatnya bagi Foni pamit. Buat kalian yang udah mampir, jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment, dan share video ini. Oke, udah dulu ya. Bye.